Kalau ziarah kubur tanya Nabi ziarah kubur bagaimana? Ikutin seperti itu, jangan tambah, jangan kurangin, gitu kan? Nabi nggak pernah siram kuburan, nggak pernah bawa kembang, tidak pernah membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, wahai Ali, saya wasiatkan, jangan kau tinggalkan satupun patung di Jazirah Arab dan tidak kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Anjurannya, Nabi SAW juga melarang membangun bangunan. Beliau mengatakan jangan jadikan ya masjid kalian seperti kuburan, maksudnya dibangun atau kuburan kalian menjadi masjid. Ya, ada hadis yang mengatakan jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid, tempat ibadah dibangun-bangunin, nggak boleh. Memang dilarang, kita datang, doain, berikan salam, pergi, selesai. Itu anjurannya, itu ziarah kubur yang dibolehkan. Coba kalau kita punya masalah, dawamkan zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam setiap malam minimal 100 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Di situ wakafnya. Bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Coba baca ini 100 kali minimal. Kalau maksimal nggak ada batas, setiap malam minimal 10 malam berturut-turut tanpa henti. Sebelum tidur. Boleh mulai daripada maghrib. Sebelum tidur baca itu, kata Nabi SAW, siapa yang mendawamkan zikirnya Yunus alaihissalam, maka langit akan berguncang, lalu akan turunlah pertolongan Allah dari jalan-jalan yang tidak dia duga, seperti yang Allah turunkan kepada Yunus alaihissalam. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran nggak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Kalau hati mau tenang, 3 rumusnya. 1, meyakini perjumpaan dengan Allah. 2, menerima ketentuan dari Allah. 3, merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Yakin, nerima, cukup. Cermin tidak pernah berbohong. Ia hanya memantulkan apa yang ada di depannya. Begitu juga dengan akhlak, ia akan memantulkan kebaikan kepada siapapun yang melihatnya. Jaga hati, jaga sikap, karena akhlak adalah pantulan iman kita. Nama beliau adalah Rahman ibn Khar. Abu Hurairah maksudnya memiliki banyak. Nabi SAW tidak larang, tetapi Nabi SAW tidak anjurkan. Dan kita lihat di sini tidak ada dinukil kepada kita sahabat yang lain yang pelihara kucing kecuali beliau radhiyallahu anhu. Maka ulama mengatakan dianjurkan atau dimakruhkan untuk memelihara kucing karena kucing juga termasuk hewan yang bertaring, tidak boleh. Maka sebaiknya jangan dipelihara. Otomatis kalau dia bertaring, yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu langsung batal wudunya. Tahu nggak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib. Bu, Pak, periksa jam 5 sore sampah kita masih ada nggak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah, cepet keluarin. Semua anak. Bisa sebulanan anak nggak pernah dicium sama ayahnya. Bisa setahun. Ya. Perlu banget lah. Ya. Kalau itu anak perempuan kayak anak ibu, dia harus tahu rasanya dipeluk laki-laki, dicium laki-laki. Ayahnya dulu lah yang kasih. Ya. Itu kenapa anak-anak umur 9 tahun udah cari keluar. Dia nggak dapat dari dalam rumahnya. Itu kenapa anak-anak kita yang perempuan cepat sekali tergoda pada usia yang sangat muda. Karena dahaga jiwanya atas SPC. Senyum aja nggak dapat. Doanya serius banget, mukanya kenceng. Babi itu kayak kalau pohon kayak kelapa. Kelapa itu semuanya kepake. Dari ujung akar sampai ujung lidinya ranting. Babi juga, semua itu dan kalau kita ngelihat dari lemaknya, dari kulitnya, dari daleman, darah, bone, hair meat. Bahkan para artis suka awet muda kelihatannya tuh, suntik sini gitu loh. Terus ini biar naik gitu ya. Nah itu dari babi. Kenapa kok babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Dan di dalam Islam dikatakan juga you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Dan yang kita makan itu menjadi daging dan darah. Terus kita doa nih sama Allah, tangannya ke atas, ya Allah ini udah puasa 40 hari 40 malam, ya Allah kabulkan ya Allah. Lah yang itu ya Allah sudah babi semua. Atau dari hal haram. Emang bisa dikabulkan? Jawab aja sendiri, pasti enggak gitu ya. Karena when you are what you eat, kalau kita makan babi maka kita akan berkarakter ke babi-babian. Teknologi bisa mengubah babi menjadi bersih. Iya bisa, emang cacing pita hilang jadi bersih, tapi nggak akan pernah sampai dunia kiamat jadi suci. Kalau mau cepat kaya gampang. Saya kasih resepnya saja. Itu tadi, sholat duha 2 rakaat. Kalau lebih tambah bagus. Kalau 6 rakaat, masuk surga melalui babu duha.
Kalau 8 rakaat mendapat rahmat dari Allah. Makanya Nabi lakukannya 8. Kemudian ada zikir itu. Sesudah sholat sunat subuh, amalkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Baca 100 kali. Kalau sudah sholat duhur, itu yang saya bilang tadi, zimatnya Ka'bah. Itu sholatnya Nabi Ibrahim. Itu di pintu Ka'bah itu tertulis. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Baca 100 kali sesudah sholat duhur. Sesudah sholat asar 100 kali juga baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sampai di situ. Rutinkan itu, insyaallah. Itu saja. 40 hari kita rutinkan, itu sudah terbuka. Makanan halal yang jatuh di bawah meja kita itu jin Islam makanannya. Tapi kalau makanan halal yang basi itu iblis dan kroni-kroninya. Makanya kita kalau mau rumah jauh dari setan, bukan sekedar auzubillah aja di mulut. Tolong kalau mau tidur tuh sampah keluarin, sisa makanan kalau emang nggak kemakan taruh kulkas, jangan basi gitu loh. Jangan sampai males habis makan tuh cuci piring, karena bekas makanan itu makanan setan, betul, makanan jin, betul sekali seperti itu. Dan jin itu, setan itu suka sekali sama tempat yang bau. Makanan basi kan bau. Ya, tapi kalau jin Islam sukanya dengan yang wangi-wangi. Makanan yang jatuh ke bawah, yang makan tidak tahu, daripada mubazir dia yang makan. Seorang ayah itu, dia setidak-tidaknya harus tampil untuk hal-hal yang mendasar. Sholat tepat waktu. Kemudian juga keakraban dia dengan Al-Quran. Supaya anak-anak juga akrab dengan Al-Quran. Ya kan? Sehingga anak-anak juga punya respect gitu kepada si ayah ini. Gitu. Dan si ayah ini harus yang menjadi pihak yang paling pertama mencontohkan bagaimana dia menyayangi istrinya, ibunya mereka. Gitu, supaya mereka juga respect dan sayang sama ibu mereka. Makanya kan ayatnya juga mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah dalam melaksanakan hal itu. Gitu. Nah, kesabaran ini yang paling pokok bukan dalam hal bisa nasehatin salat, tapi nyontohin gitu, ngasih lihat. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, Mas. Dinasehatin cemberut, disuruh ini itu bilangnya orang tua bawel lah, cerewet lah. Pernah nggak nemuin yang kayak begitu? Atau malah lu sendiri yang kayak begitu tiap kali dinasehatin? Denger sih, tapi ya udah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai suatu hari lu sadar, wah mereka ternyata benar. Gini, orang tua nggak asal ngomong. Mereka nggak nyuruh-nyuruh lu belajar, jaga pergaulan, atau pulang tepat waktu, cuma buat bikin lu kesel. Mereka udah ngalamin hidup lebih lama dari lu. Udah ngelihat banyak orang jatuh karena nggak mau dengerin nasihat. Jangan tunggu kejadian buruk terjadi baru kita sadar. Jangan tunggu waktu yang bikin lu nyesel karena dulu nggak mau nurutin orang tua. Terus gimana dong caranya supaya bisa lebih dengerin orang tua, nasihat orang tua? Yang pertama, jangan langsung defensif. Waktu mereka ngomong, coba dengerin dulu. Jangan terburu-buru ngerasa disalahin. Yang kedua, pikirin niat baik mereka. Semua yang mereka bilang itu buat kebaikan lu, bukan buat nyusahin. Mereka nggak akan selamanya ada. Suatu hari lu bakal kangen sama nasihat mereka. Jangan sampai pas mereka udah nggak ada, lu baru ngerti betapa berharganya kata-kata. Sholat. Ada yang bilang, enggak penting sholat Ustaz. Yang paling penting hatimu dong. Biar kau enggak sholat, yang penting hatimu baik. Anak muda berdiri, contoh, saya setuju. Karena juga enggak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, sifatmu baik, biar kau enggak sholat, siapa nabinya? Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling suci akhlaknya. Tapi apabila tidak sholat, dia tetap sholat. Sholat. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika ajal menjemput, yang pertama diperiksa bukan puasa. Yang pertama diperiksa bukan haji. Yang pertama diperiksa bukan zakat. Pertama diperiksa sholat. Siapa yang mendaki dunia akhiratnya selamat? Sholat. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat. Kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpah-sumpahmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Bacalah kalau pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih. Sumpek sama sedih. Aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu. Minta tolong sama kamu ya Allah. Singkirkan semua ini. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dari dililit hutang dan ditindas oleh manusia. Apa hasilnya? Sahabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari, enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak 3 bulan, enggak setahun. Maka Allah pun menyingkirkan suntukku dan Allah pun melunaskan hutangku. Pribadi bermasalah cirinya 2.
Kalau kita nemuin pasangan kita, anak kita punya dua masalah ini, walaupun dia mah sering sedekah, tapi kalau dua ciri ada bermasalah dia. Yang pertama, bangunnya suka kesiangan, susah bangun pagi, anggaplah itu. Tapi dia orangnya baik, ketur katanya enggak, belum berkah hidupnya, bangun suka kesiangan. Kenapa bangun suka kesiangan? Indikator orang bermasalah, pertama dia melawan sunatullah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk tidur, kami jadikan siang untuk beraktivitas. Ingat, malam itu untuk tidur, siang beraktivitas. Manusia yang bermasalah jam biologisnya terbalik. Malam begadang, siang bobo bablas. Kata para ulama, siapa yang melawan sunatullah dalam dirinya, dia melawan hukum Allah yang lain. Ciri kedua orang bermasalah itu adalah lama di kamar mandi. Inna hadhil hashushah mutadorah. Sungguhnya toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Tahukah kamu, setiap kali meninggalkan sholat ada konsekuensi berat yang tak terlihat. Banyak orang Wigi meninggalkan sholat dan sholatnya bolong-bolong. Tahukah engkau bahwa satu kali meninggalkan sholat, malaikat pasti menyiksa bapak ibumu di alam barzah? Dan jika engkau tidak melakukan sholat 5 waktu, maka malaikat berkata kepada kedua orang tuamu, inilah kiriman siksaan pedih dari anakmu yang meninggalkan sholat. Maka sayangi dirimu sendiri dan kedua orang tuamu dengan selalu menjaga sholat 5 waktu. Ini doa Nabi Musa meminta rezeki untuk dikonsumsi, namun yang Allah datangkan jodoh, pekerjaan, tempat tinggal, dan juga makanan. Hafal dan amalin ya guys. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.